Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Modul 1.3.A.7.1 Demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berkarakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid di SD Negeri 3 Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Modul ini disajikan oleh Asmanah SPD dari SD Negeri 3 Jajak, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi. Pengantar modul 1.3.A.7.1 Demonstrasi kontekstual inquiry apresiatif atau IA model Bagja. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Kopaider. Kita memaknai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Pendekatan inquiry apresiatif memiliki daya dorong dalam mendorong individu untuk menemukan impian dan mentransformasikan impian tersebut dalam tindakan. Bagja dalam tahapan inquiry apresiatif merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan, make a question. Apa alasan pembelajaran yang berpihak pada murid? 1. Pendidikan sebagai usaha untuk menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada diri anak didik, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar tercapai kesempurnaan hidup. 2. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, guru menstimulasi siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran yang merdeka belajar. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? 1. Siswa sebagai aset utama. 2. Guru sebagai pengendali proses pembelajaran. 3. Orang tua sebagai quality control dan stakeholder di lingkungan sekolah. Ambil pelajaran atau discover. Apa kelebihan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid dapat memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki tanpa ada paksaan dari siapapun. 2. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid akan terwujud merdeka belajar. Apa fungsi dari media pembelajaran? Fungsinya adalah 1. Sebagai alat untuk menyampaikan informasi. 2. Sebagai media untuk berinovasi. Apa peran keterlibatan guru, orang tua, murid, dan stakeholder dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Perannya adalah 1. Berkolaborasi untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Menstimulus siswa agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Sebagai quality control tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Gali mimpi atau dreams
Apakah pembelajaran berpihak pada murid lebih bermakna apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru? Pembelajaran yang berpihak pada murid akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 2. Terjadinya komunikasi dua arah yang berdampak positif pada peningkatan aktivitas guru dan murid. Apakah media pembelajaran dapat mendukung terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid? Media pembelajaran dapat membantu guru untuk menstimulus murid mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Apa peran atau fungsi keterlibatan orang tua, murid, stakeholder dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Semua pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jabarkan rencana atau desain. Bagaimanakah langkah-langkah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, menempatkan murid sebagai aset utama dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, mengadakan kolaborasi bersama dewan guru, orang tua, dan stakeholder terkait. Yang ketiga, melakukan stimulus kepada siswa untuk bereksplorasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagaimana mengukur keberhasilan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, adanya dukungan dari orang tua dan semua pihak terkait. Yang kedua, terdajinya keterlibatan dan tanggung jawab dari semua pihak. Dan yang ketiga, tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid dan murid merasa merdeka dalam belajar. Seperti apakah keterlibatan warga sekolah dan pihak terkait dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Seluruh warga sekolah, komite, dan pihak-pihak terkait saling bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya agar terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid. Atur eksekusi atau deliver. Siapa saja yang akan terlibat dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang terlibat adalah seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pendidik, komite sekolah, orang tua, dan dinas terkait. Kapan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dilaksanakan? Pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021-2022, yaitu diawali pada bulan Juli tahun 2021. Siapa yang mengarahkan agar pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat berjalan lancar? Yang mengarahkan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah Dinas Pendidikan terkait dan kepala sekolah. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang bertanggung jawab adalah Kepala SD Negeri 3 Jajak dan seluruh warga sekolah. Perbandingan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Dalam dunia pendidikan, paradigma lama mengenai proses belajar mengajar berawal dari teori tabula rasa. John Locke mengatakan bahwa pikiran seorang anak adalah bagaikan kertas kosong yang bersih dan siap menunggu coretan-coretan gurunya. Dengan kata lain, otak seorang anak adalah ibarat botol kosong yang siap untuk diisi dengan segala ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan Maha Guru. Berdasarkan asumsi ini, banyak guru yang melaksanakan belajar mengajar dengan 1. Memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Jadi, tugas seorang guru adalah memberi dan tugas seorang siswa adalah menerima. Yang kedua, mengisi botol kosong dengan pengetahuan. Jadi,
Peserta didik adalah penerima pengetahuan yang pasif. Yang ketiga, mengkotak-kotak peserta didik, yaitu guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan nilai dan dalam kategori dinilai dengan ranking. Berdasarkan beberapa kekurangan pembelajaran yang berpusat pada guru dapat membuat anak menjadi pasif, tidak kritis, dan kurang produktif. Perbandingan pembelajaran yang berpihak pada murid atau side with student. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Agar siswa mudah memahami materi pembelajaran, maka guru semestinya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga terciptalah merdeka belajar. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.